Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi Al-Quran kita kali ini mencoba meninjau kata ganti Allah dalam surah Ar-Ra'd. Ini merupakan tinjauan logis sehingga dibutuhkan nalar akal sehat untuk dapat menyimak video ini. Surah Ar-Ra'd itu merupakan surah ke-13 dalam Al-Quran. Dia masuk dalam kelompok surah Makkiyah, wahyu Allah yang turun di Mekah. Umat Islam sangat yakin bahwa apa yang tertulis dalam surah Ar-Ra'd itu merupakan wahyu Allah. Ya. Jadi konteksnya adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Dengan demikian, Muhammad adalah lawan bicara Allah. Jadi, apa yang tertulis dalam surah Ar-Ra'd merupakan kata-kata Allah sendiri. Sangat menarik kalau kita mencermati penggunaan kata ganti Allah dalam surah Ar-Ra'd. Selain kata Allah itu sendiri, terdapat kata dia, kata kami, dan juga aku. Ya. Sekali lagi, kata dia, kata kami, kata aku, ini diucapkan oleh Allah karena kata-kata ini merupakan wahyu Allah. Dalam surah Ar-Ra'd yang terdiri dari 43 ayat, kata dia itu terdapat dalam 12 ayat. Sedangkan kata kami ada 8 ayat, kata aku hanya ada 1 ayat. Ya. Penggunaan kata ganti dia, kami, dan aku ini bervariasi. Ya. Nah, dalam tinjauan kita kali ini, kita hanya fokus pada ayat 30 sampai 43. Ya. Jadi, dalam 14 ayat terakhir surah Ar-Ra'd, penggunaan ketiga kata ganti Allah ini sangat bervariasi. Dalam ayat 30 itu digunakan kata kami ya untuk menggambarkan Allah. Sedangkan ayat 31 itu digunakan kata Allah. Menariknya, ayat 32 dipakai kata aku. Nah, jadi Allah memakai kata aku. Ayat 33 sampai 35 itu dipakai kata Allah. Sedangkan ayat 36 sampai 38 pakai kata kami. Sedangkan ayat 39 itu dipakai kata dia. Jadi di sini tampak ya begitu variasinya penggunaan kata ganti Allah. Ya. Dalam ayat 40 sampai 41 kembali Allah menggunakan kata kami. Sedangkan ayat 42 digunakan kata dia. Ayat 43 sama sekali tidak ada kata ganti dari ketiga kata ganti yang sering digunakan. Bahkan kata Allah juga tidak ada. Ya. Nah, di sini tampak jelas ya, sangat terlihat begitu variasinya penggunaan kata ganti. Dan sekali lagi harus diingat, harus disadari semuanya itu diucapkan oleh Allah. Ya, jadi sangat menarik sekali. Apa yang bisa kita petik ya dari pemaparan ini? Nah, dari pemaparan di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan itu didasarkan pada argumen bahwa surah Ar-Ra'd itu merupakan wahyu Allah. Nah, berangkat dari ini maka dapat disimpulkan pertama, Allah Islam itu tidak konsisten
Karena apa? Karena dia suka berubah-ubah. Ya, kali ini kita kami, berikutnya Allah, berikutnya dia, berikutnya lagi aku, begitu, gonta-ganti, gonta-ganti. Ya, tidak konsisten. Ya, ketidakkonsistenan ini menunjukkan Allah Islam itu tidaklah jelas. Ya, siapa itu dia? Siapa itu aku? Siapa itu kami? Ya, lebih parah lagi, dari sini tampak jelas Allah Islam lebih dari satu. Nah, ya, bertentangan dengan konsep tauhid. Tetapi ini faktanya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena aku itu berbeda dengan dia, berbeda dengan kami. Aku, dia, kami itu merupakan tiga entitas yang berbeda. Ya, aku itu merujuk kepada Allah yang berbicara. Sedangkan dia itu merujuk kepada Allah lain yang bukan berbicara. Bagaimana mungkin Allah yang sedang berbicara menyebut dia itu jelas bukan dirinya, tetapi Allah yang lain. Ya kan? Sedangkan kami itu merujuk pada Allah yang berbicara dan Allah lain yang sedang tidak berbicara. Dengan kata lain, ya, kata kami itu merujuk kepada aku dan dia. Ya. Nah, begitu kacau balaunya kesimpulan yang kita dapat ini. Begitu kacau balaunya surah Arad ini. Dari sini ya dapatlah dikatakan bahwa surah Arad ini bukanlah wahyu Allah. Menghadapi persoalan ini, ya kita sering mendengar beberapa ulama Islam membuat rasionalisasi, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak sepenuhnya berasal dari Allah, ya, tetapi merupakan Jibril berbicara atas nama Allah. Diketahui Jibril itu merupakan utusan Allah. Jadi Jibril ini menyampaikan pesan Allah. Apa yang disampaikan oleh Jibril itu merupakan wahyu Allah, kata-kata Allah. Nah, jadi begitu ya logika mereka. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat ke dalam surah Arad tadi penggunaan kata ganti. Ya, kata ganti dia itu berarti Jibril sedang berbicara. Sedangkan aku itu berarti Allah yang sedang berbicara. Kalau kami itu berarti Jibril dan Allah yang berbicara. Nah, begitu ya argumentasinya. Tapi apakah argumentasi ini benar? Ya, apakah argumentasi ini masuk akal? Ya, harus disadari bahwa argumentasi tersebut itu memiliki problem. Ya, problem pertama, jika dikatakan Jibril yang berbicara, maka itu harus dikatakan kata-kata tersebut merupakan kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Silakan Anda menggunakan nalar akal sehat, membaca ayat-ayat yang di mana ada kata ganti dia. Kalau itu dikatakan itu merupakan berasal dari Jibril, maka itu merupakan kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Ya. Yang berikut, menyamakan Jibril dengan Allah, ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep tauhid. Ya. Nah, jadi tidak bisa itu dikatakan Jibril. Harus dikatakan Allah Islam itu ada dua. Demikian kacau balaunya Al-Quran surah Arad ini. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa surah Arad ini merupakan rekayasa Muhammad. Ya, ini seperti yang pernah dilontarkan oleh orang-orang kafir di Mekah bahwa Al-Quran itu merupakan hasil rekayasa Muhammad. Nah, demikianlah studi Al-Quran kita, tinjauan logis atas kata ganti Allah dalam surah Arad.
Semoga kajian ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.